KPK adalah lembaga sangat penting. Tidak boleh dikorbankan sebagai hasil dari pertarungan politik. Dan sebagai warga, sebagai bagian dari publik yang sadar pentingnya agenda pemberantasan korupsi, maka adalah kewajiban kita untuk terlibat di dalamnya. Ini bukan urusan elit, ini urusan semua orang. Sedang berjalannya seleksi terhadap calon pemimpin KPK, baik pimpinan di komisinya maupun di Dewan Pengawasnya, harus kita jadikan sebagai masa rehabilitasi harapan kita. Kita tidak boleh anggap ini agenda tidak penting. Ini agenda yang sangat penting. Bahkan menurut hemat saya, masa depan KPK amat sangat ditentukan oleh hasil dari pertarungan pemilihan atau penyeleksian pemimpin pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Mari kita bicara soal masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berita sedih banyak kita baca, banyak kita dengar, banyak kita tonton tentang KPK. Mulai dari pemimpinnya yang bermasalah, orang-orang di dalamnya yang terlibat korupsi atau diduga terlibat penyuapan dan korupsi. Juga berita-berita yang lain, termasuk hasil survei yang mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini yang dianggap sebagai salah satu benteng terakhir penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin hari semakin melorot turun. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Harus ada sikap yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga sangat penting. Tidak boleh dikorbankan sebagai hasil dari pertarungan politik. Dan sebagai warga, sebagai bagian dari publik yang sadar pentingnya agenda pemberantasan korupsi, maka adalah kewajiban kita untuk terlibat di dalamnya. Ini bukan urusan elit, ini urusan semua orang. Dan karena itu membicarakan masa depan KPK adalah membicarakan satu hal yang amat sangat penting untuk tidak kita tinggalkan. Harus kita jalani. Saudara, banyak orang skeptis dan pesimis tentang KPK. Antara lain karena aturan termasuk undang-undang yang menaungi KPK sudah direvisi di awal masa kepemimpinan kedua Presiden Jokowi. Banyak orang menjadi skeptis juga karena KPK belakangan makin menggejala sebagai instrumen atau alat politik. Seringkali digunakan dalam kontestasi untuk kepentingan menghantam lawan, baik kontestasi yang berbentuk pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, atau kontestasi dalam pengertian yang lebih umum ketika para elit politik, para politisi saling bersaing sehari-hari dalam menjalani demokrasi di Indonesia. Tetapi menurut hemat saya, kalau kita harus memilih di antara aturan yang buruk dengan para pimpinan dan pengelola yang buruk, dengan aturan yang buruk, tetapi ada pimpinan dan pengelola yang baik, maka tentu pilihannya adalah jatuh pada yang kedua. Maka menurut saya sedang berjalannya seleksi terhadap calon pemimpin KPK, baik pimpinan di komisinya maupun di Dewan Pengawasnya, serta sedang berlangsungnya pertarungan atau kompetisi di antara para tokoh yang ingin merebut pos sangat strategis ini, harus kita jadikan sebagai masa rehabilitasi harapan kita. Kita tidak boleh anggap ini agenda tidak penting. Ini agenda yang sangat penting. Pergantian kepemimpinan ini paling tidak menjadi modal dasar dan awal untuk menata ulang KPK. Bahkan menurut hemat saya, masa depan KPK amat sangat ditentukan oleh hasil dari pertarungan pemilihan atau penyeleksian pemimpin pada saat ini. Jika ternyata mereka yang duduk di Komisi Anti Rasuah ini adalah orang-orang yang punya integritas, layak
kita harapkan, maka tentu saja kepercayaan publik akan terkerek naik, dan pada saat yang sama kita bisa berharap bahu-membahu dengan mereka, dengan para pimpinan itu, kita bisa mengembalikan kewibawaan KPK. Antara lain dengan merevisi ulang undang-undangnya. Semua bagian yang sudah kita anggap sebagai klausul yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup KPK dan pemberantasan korupsi harus kita revisi. Revisi entah melalui judicial review atau revisi lewat legislasi. Bagaimanapun kepemimpinan yang baru hasil pemilu 2024 di eksekutif maupun legislatif tentu saja bisa memanggul tugas sejarah penting untuk merevisi kembali undang-undang yang kita nilai buruk. Saudara-saudara, secara umum ada 6 hal yang amat sangat penting untuk digarisbawahi dalam rangka menjemput kembali masa depan KPK yang gemilang, menjayakan kembali KPK. Yang pertama adalah aktor utama. Aktor utama tentu saja adalah mereka yang akan mengelola langsung lembaga ini. Para pimpinan, mulai dari ketua KPK, wakil ketua KPK, dan komisioner KPK, juga Dewan Pengawas, dan seluruh jajaran di dalam KPK yang akan mengelola dan mengendalikan kerja KPK kali ini ke depan. Mereka adalah aktor utama yang sangat penting. Kita tidak bisa menumpukan kepada mereka semata-mata, tetapi mereka menjadi faktor yang amat sangat penting. Yang kedua, saudara, adalah regulasi atau aturan. Ada banyak aturan, baik aturan internal KPK, aturan-aturan dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dan tentu saja dan terutama undang-undang pemberantasan korupsi sendiri yang di dalamnya soal-soal KPK diatur. Harus ada upaya untuk merevisi atau revitalisasi regulasi ini, sehingga kemudian tentu saja kita bisa berharap banyak bahwa KPK kembali ke relnya. Sejak pertama didirikan, alasan hidup KPK adalah bahwa ia menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga semakin lama kita punya tata kelola pemerintahan yang semakin bersih. Yang ketiga adalah institusi atau aspek kelembagaan, baik kelembagaan KPK maupun unsur-unsur di dalamnya. Para deputi misalnya, entah itu deputi penindakan maupun deputi yang lain, fungsi humas atau hubungan masyarakat yang tentu saja memainkan peran penting untuk menjalankan dirinya sebagai garda terdepan policy marketing, pemasaran kebijakan KPK yang antara lain harus membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada KPK. Institusi atau kelembagaan ini harus dikelola dengan baik, direvitalisasi, dikuatkan, dibikin gagah kembali, sehingga kemudian kita tahu bahwa KPK punya masa depan. Di dalam praktek politik, ketika aktor utama, regulasi, dan institusi atau fungsi kelembagaan bekerja dan satu dengan yang lain saling mendukung, berjalin kelindan secara positif, maka kita sebut terbangunlah mekanisme. KPK harus punya mekanisme, yaitu sistem operasi sehari-hari yang membuat aktor utama tersokong dan saling sokong dengan regulasi, tersokong dan saling sokong dengan institusi atau kelembagaan, dan ketiganya bekerja sebagai organ yang produktif secara organik. Lalu kemudian karena sebab itu terbangunlah mekanisme pemberantasan korupsi baik internal di KPK maupun secara luas ketika KPK menjangkau wilayah-wilayah lain di luar dirinya. Itulah yang keempat. Dan yang kelima tentu saja bagian yang amat sangat penting, yaitu publik. Publik anti korupsi, publik yang terus terjaga, publik yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk punya pemimpin yang punya integritas dan lain-lain adalah publik yang harus kita miliki. Tidak banyak orang atau belum banyak orang misalnya punya kesadaran ini. Tentu saja satu dengan yang lain kita bisa saling mengedukasi. Kenapa ini saya bicarakan sekarang? Antara lain adalah untuk tujuan itu. Saudara, ketika aktor utama, regulasi, kelembagaan atau institusi, mekanisme berjalan, disokong oleh publik dari waktu ke waktu, maka kita akan punya yang keenam yang disebut sistem pemberantasan korupsi.
Sistem pemberantasan korupsi dibangun oleh 5 faktor atau 5 unsur sebelumnya. Kalau sudah berbentuk sistem, artinya teruji oleh waktu, bekerja dengan efektif, terus-menerus kerjanya dan menghasilkan hasil yang konkret. Dan karena itu kemudian kita akan punya sistem yang membuat tidak ada lagi orang yang terlalu cemas bahwa Indonesia sedang dibajak oleh koruptor. Salah satu bahaya dalam demokrasi adalah ketika demokrasi bisa dibajak oleh kleptokrasi. Kleptokrasi adalah sistem di mana para pencuri menjadi pemimpin dan pengelolanya. Pemimpin dalam tanda kutip tentu saja. Atau ada juga bahaya yang lain yang dalam ilmu politik disebut sebagai kakostokrasi. Kakostokrasi adalah satu sistem, satu pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang sejak awal punya niat jahat. Bayangkan jika kakostokrasi dan kleptokrasi yang berkembang dan bukan demokrasi, maka sebetulnya demokrasinya mati. Demokrasinya akan tenggelam dan kemudian hilang. KPK adalah garda terdepan untuk membuat Indonesia demokrasinya tidak dibajak oleh kleptokrasi dan kakostokrasi. Dan karena itu masa depan KPK harus diperjuangkan. Ia ada masa depan itu bukan hanya pada aktor-aktor utama, termasuk orang-orang dari dalam KPK sendiri yang terbukti integritasnya dan berjuang terus. Dan pernah misalnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan hanya karena waktu itu pimpinan hendak menyingkirkan sebagian orang KPK yang tidak sejalan. Saya bersyukur bahwa di antara mereka bahkan ada yang sekarang lolos seleksi menjadi kandidat. Mudah-mudahan mereka berlanjut. Yang saya ingin katakan justru bukan hanya bergantung pada mereka, pada orang-orang di dalam KPK, tetapi sebetulnya menjadi tanggung jawab banyak orang. Saudara, saya mengatakan ini bukan dengan tendensi sok bersih, tidak. Saya justru percaya bahwa untuk membuat kita semua orang, termasuk saya, menjadi bersih, harus ada instrumen dalam demokrasi kita yang menjadi alat pembersih yang efektif. Dan salah satunya adalah KPK. Memang hambatannya adalah banyak orang yang merasa terganggu dengan KPK karena barangkali ketidakbersihannya akhirnya akan membuat ia menjadi sasaran KPK, menjadi target KPK, menjadi objek pemberantasan korupsi. Orang-orang semacam ini ada dalam demokrasi di mana saja. Orang-orang semacam ini omnipresent, selalu tersedia dalam sistem politik atau dalam negara dan bangsa apapun. Tugas kita sebagai bangsa yang ingin punya masa depan besar dan gemilang adalah membuat bahwa bukan mereka yang mengendalikan kita. Saya tahu korban korupsi jauh lebih banyak dari koruptor. Saya yakin bahwa orang-orang yang menderita karena praktek korupsi jauh lebih banyak daripada orang yang menikmati hasil korupsi. Maka orang yang banyak inilah yang harus jadi pemenang. Dan untuk jadi pemenang, mereka harus ikut bertarung. Artinya, kita semua harus peduli, kita semua harus terlibat di dalamnya, minimal untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban praktek korupsi dan menderita karena korupsi. Mari bahu-membahu menyelamatkan KPK dan menyelamatkan Indonesia. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.